case you missed it. Halo pendengar, Anda tengah mengikuti acara In Case You Missed It dari VOA, Voice of America, Washington DC bersama saya Leona Triano. Topik kita kali ini mengenai sumbangan intelektual Indonesia di Amerika, tentu saja untuk Indonesia. Intelektual Indonesia yang telah meraih kesuksesan dalam karir mereka di Amerika seringkali menjalin hubungan yang erat dengan tanah air, menyalurkan keahlian dan sumber daya untuk berkontribusi pada pengembangan pendidikan di Indonesia. Banyak di antara mereka tetap berinvestasi dalam upaya meningkatkan kesempatan dan sistem pendidikan di negara asal mereka. Mereka sering terlibat dalam pertukaran pengetahuan, berpartisipasi dalam kolaborasi akademis, dan mendukung inisiatif yang bertujuan untuk memajukan pendidikan di Indonesia. Nah, kali ini saya ingin menghadirkan 3 di antara sekitar 100 intelektual Indonesia yang berkarir di Amerika. Pertama, ladies first, Ibu Siti Kusujiarti. Silakan Ibu memperkenalkan diri. Oke, jadi sekarang saya di Warren Wilson College di Asheville, North Carolina. Saya sudah bekerja di sini selama kurang lebih 24 tahun. Jadi saya sekarang sebagai Department Chair, Department of Social and Cultural Studies. Di bawah departemen itu ada 2 major, yaitu Sociology dan Anthropology, dan satunya lagi adalah International and Social Justice Studies. Di bawah itu ada beberapa konsentrasi lagi, jadi ada sosiologi, cultural anthropology, dan sebagainya. Background saya adalah sosiologi, jadi dari background pendidikan saya mulai S1, S2, S3 adalah sosiologi. S1 di Gajah Mada, S2 dan S3 di University of Kentucky, kemudian postdoc di Ohio University. Saya asalnya dari Jogja, jadi sebelum ke sini saya tinggal di Jogja, kemudian pernah juga bekerja di Bengkulu. Tamu berikutnya, orang Sumatera Utara yang kini menjadi Distinguished Professor di Kansas, Pak ya? Ya, saya Teruna Siahan. Saya mendapat gelar Aya Takaro Higuchi Distinguished Professor di Department of Pharmaceutical Chemistry di University of Kansas, secara abreviasi KU. Jadi saya lahir di Medan dan waktu SD dan taman kanak-kanak di SD Metodis, ya, Jalan Hang Tuah, kemudian SMP SMA Katolik St. Thomas di Jalan Es Parman, Medan. Dari sana saya lulus tahun 76, kemudian diterima di Kimia UI, dan saya di sana sampai tahun 82. Tapi tahun 81 saya beruntung bertemu dengan Profesor George Wilson dari Arizona. Saya diinterview dan direkrut menjadi teaching assistant dan graduate student di jurusan kimia di Arizona. Saya berangkat bulan Agustus tahun 82, kemudian selesai 4 tahun di sana, PhD Mei 86. Nah, itu saya dapat posisi postdoc di Santa Barbara, juga jurusan kimia. Setelah itu 2 tahun saya pindah ke La Jolla Cancer Research, bekerja di La Jolla, di Cancer Research Center, namanya La Jolla Cancer Research Foundation. Kemudian dapat tawaran kerja di Sterling Winthrop yang memproduksikan Panadol dan aspirin. Wah, sempat bekerja di perusahaan top, dan bagaimana ceritanya hingga sampai di University of Kansas? Setelah itu 2 tahun di situ saya dapat peluang posisi sebagai assistant professor tenure track di departemen kami sekarang ini. Jadi di Kansas tahun 91 saya dapat tenure 5 tahun berikutnya, kemudian naik ke rank full professor tahun 10 tahun ya. 2001 kemudian saya beruntung dipilih menjadi dan diangkat menjadi Aya Takaro Higuchi Distinguished Professor. Sekitar only di bawah 4% profesor yang bisa dapat Distinguished Professor ya. Itulah sinopsis singkat ya. Tamu berikutnya Pak Heri Utomo. Pak Heri, tolong perkenalkan diri, di mana sekarang, sebagai apa, sejak kapan, dan tentu saja sedikit informasi tentang asal-usul di Indonesia. Nama saya Heri Utomo, saya profesor di Louisiana State University, dan juga mendapatkan anugerah endowment dari Dajjat Endowment
dan kemudian juga saya sebagai inventor di penelitian yang saya tekuni. Produk saya sekarang sudah ada di pasaran di Amerika Serikat, jadi kita udah dapat royalti dan seterusnya. Jadi itu suatu hal yang mungkin merupakan milestone dari karir saya sebagai peneliti terutama, dan itu adalah pekerjaan utama saya. Saya tidak diharuskan mengajar, tapi saya juga masih sering mengajar kalau diminta. Bukan tugas saya, tapi saya senang. Bahkan saya mengajar di online juga atas permintaan banyak university di Indonesia. Jadi itu adalah salah satu yang saya geluti setiap hari. Saya sering ke Indonesia untuk hal-hal yang sifatnya membantu, tapi serius juga dalam pendidikan maupun dari kegiatan diaspora. Dan saya berasal atau mendapatkan S1 dari Universitas Brawijaya Malang di bidang pertanian, jurusan plant breeding. Kemudian mendapat kesempatan untuk S2 di University of Kentucky. Kemudian saya meneruskan atas beasiswa Louisiana State University untuk meneruskan S3-nya di LSU. Saya kebetulan senang banget dengan situasi yang ada di LSU, jadi saya pikir tidak ada salahnya saya menetap di situ. Jadi setelah lulus, saya postdoc di tempat yang sama, kemudian juga dipilih atau diangkat untuk menjadi asisten profesor, mulanya setelah beberapa tahun di postdoc program, tentunya dari persaingan, meskipun kita lulusan LSU, ya kita disaingkan dengan yang ada di list yang mereka dapatkan sebagai penyaringan profesorship. Jadi kebetulan saya diterima, dan dari situ karir saya mulai meniti ke associate professor dan kemudian full professor di tahun 2017. Prof Siti, ceritakan perjalanan Ibu ya, secara pribadi dan profesi hingga menjadi profesor tetap di universitas di Amerika sini. Ya, perjalanannya panjang. Sebenarnya dulu-dulunya saya tidak berencana untuk bekerja dan tinggal di sini. Tetapi ya karena waktu itu ya hanya coba-coba saja untuk melamar pekerjaan di sini. Kebetulan diterima. Tapi waktu itu juga kalau kita mau cari pekerjaan di sini kan harus apply atau mencoba di berbagai macam lembaga. Mungkin waktu itu saya sempat apply ke sekitar 50 tempat. Kemudian di sini kan mungkin berbeda dengan di Indonesia. Yang namanya tenure track positions itu harus dibuka secara terbuka. Jadi secara public, baik domestically maupun globally. Jadi ketika universitas itu membuka posisi tersebut, dia harus cantumkan atau lakukan itu secara publik. Jadi kalau untuk posisi dosen biasanya di Chronicle for Higher Ed atau Higher Ed dan sebagainya. Itu adalah tempat di mana kita bisa melihat berbagai lowongan pekerjaan untuk dosen, terutama yang untuk tenure track. Jadi karena itu adalah lowongan yang diumumkan secara publik, jadi semua orang bisa melamar. Jadi sangat-sangat terbuka. Di sini kompetisinya adalah kompetisi yang sangat terbuka, sehingga kita harus berani untuk berkompetisi dengan orang dari bukan hanya dari dalam Amerika sendiri, akan tetapi juga di luar Amerika, karena itu bisa saja orang dari segala penjuru dunia untuk melamar lowongan itu. Jadi itu mekanisme di sini ya, untuk lowongan pekerjaan dosen itu diumumkan secara luas, secara publik, dan harus memang secara formal harus seperti itu. Jadi di situ karena saya di Liberal Arts College yang fokusnya ke pengajaran, jadi sebagai bagian dari interview proses itu saya harus demonstrasi mengajar langsung di depan mahasiswa mereka, kemudian search committee ada di situ dan melihat bagaimana kita mengajar, dan di samping itu juga kita harus sharing penelitian kita, karena di samping mengajar kita juga harus tetap aktif meneliti, jadi kita juga harus presentasi tentang penelitian kita dan sebagainya. Prof Taruna, bagaimana aspek latar belakang Indonesia berpengaruh pada pengajaran atau penelitian di universitas di Amerika, terutama di kampus Bapak begitu? Ya, yang saya bisa jelaskan adalah pengalaman sendiri ya. Ya, tentunya. Belum selesai saya diinterview sama Profesor George Wilson, saya tidak mempunyai problema dengan menjawab pertanyaan dia, ya.
Dan sewaktu saya datang ke US, ke Arizona, dan diberikan qualifying exam, cumulative exam, preliminary oral exam, semua lulus Ya. tanpa problem. Dan juga mengambil kelas-kelas di sini, dari semua kelas hanya satu saya B, semuanya A. Jadi berarti fondasi saya dari UI, kimia UI, cukup kuat ya. Itu saja yang saya bisa kesimpulkan. Hebat sekali UI dong. Waktu itu memang kita, wah ini ada salah satu anekdot lucu ya. Ya silakan Pak. Kalau saya, angka kita kan di UI itu kan nggak bisa lebih dari 70 ya. 55 itu pas ya. Kalau saya nggak ketemu sama Profesor George Wilson, kemungkinan saya nggak bisa diterima di graduate school di sini. Kenapa? Karena kalau ditranslasi 70 itu kan C. Jadi kalau Anda lihat transkrip saya masih ada tuh. Ditranslasi C semua. Ya itu, karena waktu itu memang guru-guru kita sangat tough ya. Dosen-dosen kita sangat tough. Memang kita waktu zaman 76-an itu agak sukar mendapat lebih angka 70. Jadi kan di US itu sudah ABC. Waktu kita kan masih pakai angka gitu kan. Jadi waktu saya di interview, ya yang dipertanyakan ya dasar-dasar kimia, dan juga waktu itu saya melakukan research untuk Dr. Andes degree kan, ditanya juga itu. Dan dia bilang, oh yes, you can be the teaching assistant here. Anda bisa jadi teaching assistant, Anda bisa mengajar. Memang saya waktu itu sudah ngajar juga, jadi asisten dosen di UI. Mengenai perspektif budaya atau akademis tertentu dari Indonesia yang menjadi kendala atau bahkan mungkin secara positif berkontribusi dalam hal profesi sekarang ini di Amerika. Memang waktu itu saya kira saya cukup siap, tetapi mungkin kalau dipikirkan tentang apa pengalaman yang mungkin bisa saya bedakan ya waktu jadi graduate student di sini, memang di sini sangat cepat ya. Kuliah apalagi graduate course itu sangat cepat. Itu untuk saya beradaptasi itu cukup sukar ya, 6 bulan, selain beradaptasi kultur dan juga sangat cepatnya kuliah graduate school di sini. Itu memang salah satu kendala ya. Dan juga salah satu aspek negatif yang saya cepat rubah ya, itu kita selalu takut salah kalau di Indonesia, takut dimarah-marahin. Nah, itu salah satu yang selalu saya tanamkan kalau saya mendidik murid dari Indonesia datang ke sini, atau saya datang ke sana memberi lecture. Itu kita selalu ketakutan salah. Kenapa? Kita takut eksperimen kita kalau nggak berhasil, berarti itu kelemahan kita. Itu mengikis confidence kita ya. Nah, untung sekali memang profesor di sini begitu, memang agak beda. Profesor saya dulu waktu advisor saya mengajarin, oh kalau gagal itu bukan berarti Anda tidak mampu. Mungkin memang eksperimennya mungkin jalan buntu gitu. Anda harus cari jalan keluar. Jadi dengan motivasi yang bilang, well, kalau misalnya gagal itu bukan berarti salah, itu petunjuk jalan buntu, Anda harus cari jalan keluar. Nah, itu memang membuka pikiran saya di sini. Itu yang berbeda gitu. Jadi kita menjadi sangat kreatif dan berani, nggak takut salah. Dan itulah salah satu yang positif yang saya pelajari di sini, yang mungkin saya nggak mau mengkritisi di Indonesia, tapi salah satu yang kita mungkin tanamkan supaya murid-murid kita itu berani gitu ya, mencari solusi gitu. Dan saya jadi teringat juga kalau di Indonesia terus terang kami mau bertanya saja takut. Ah, itu. Takut dianggap pertanyaan bodoh dan sebagainya. Ya, jadi di sini malah kita itu no such a thing of a stupid question ya. There's nggak ada yang stupid question. Anda bertanya karena Anda tidak tahu kan. Jadi memang pengen tahu. Wah, itu lebih baik daripada pura-pura tahu tapi nggak tahu. Prof. Heri, penemuan yang disebutkan tadi yang sudah dipasarkan dan mendatangkan royalti, berupa apa itu, Pak? Penemuan yang saya dapatkan bersama partner saya, kebetulan istri saya juga, profesor juga, satu tempat dulunya di penelitian maupun di lab. Jadi kita sharing a lot of stuff. Kemudian juga atas kerjasama dengan Profesor Steve Linscomb. Jadi kita bertiga bisa menghasilkan produk rice yang tentunya kita semua senangi kalau kita berasal dari Indonesia. Tetapi rice itu sendiri belum sempurna ya, karena dia memiliki glycemic index yang cukup tinggi. Artinya bagi penderita diabetes, jadi sangat struggle juga untuk bisa
tidak makan nasi dan menjaga kesehatan itu. Nah, ini kita berikan jalan, silahkan makan nasi, ini aman. Jadi kira-kira begitu, dengan mengubah sifat genetik dari tanaman itu, tidak GMO, bukan genetically modified plant, tapi adalah natural plant yang kita ada di Louisiana. Jadi secara alami memang karakter ini tidak ada, jadi harus kita ciptakan melalui mutasi. Sangat bersyukur kita berhasil mendapatkan galur itu dan bisa merilis, dilepas menjadi varietas dan dilisenskan ke dua perusahaan. Ya, mungkin bisa berbagi tips atau katakanlah resep mengenai apa yang dilakukan untuk mencapai keberhasilan tersebut. Jadi saya ini mengkategorikan sendiri optimistik. Jadi saya seringkali tidak merasa pesimis dengan situasi apapun. Saya terbuka dengan apapun perbedaan, termasuk makanan, culture, atau cara berpikir. Jadi itu mungkin yang mendorong saya menjadi lebih fleksibel di dunia yang berbeda secara culture, mungkin sejarah kulinerinya beda, atau tata cara berpikir bahkan. Karena kita waktu di Indonesia itu kan nggak biasa untuk berdiskusi. Kita itu dulu ya, zaman kita mungkin sekarang udah berubah ya. Jadi kita tuh kan guru akan memberitahu, kita mendengar, kita nggak pernah mempertanyakan. Dan itu sesuatu yang sangat kontras dengan sistem di Amerika. Jadi mulanya susah juga mau berdiskusi ya, takut, malu, tidak berani, dan seterusnya. Tapi saya melihat, oh ini salah satu yang unggul banget. Makanya kita hal-hal yang baru tidak kita temukan di textbook, tapi kita temukan dari diskusi ini. Makanya mahasiswanya kan berani-berani diskusi, bukan lancang atau menghina profesornya, tapi itulah yang mereka lakukan dan sangat sopan sebenarnya mahasiswanya terhadap profesor, dan profesor dihargai banget. Memang dianggap tentu pengetahuannya lebih tinggi, dan profesor juga biasanya berkata apa adanya. Misalnya kalau saya nggak tahu, saya akan cari jawabannya, saya akan kembali untuk jawab itu. Jadi dengan begitu sebenarnya terjadi imbal balik. Tapi yang ingin saya tekankan di sini, ini culture yang jump dari sistem Indonesia ke Amerika. Ini yang salah satu kendalanya untuk kita. Jadi mudah-mudahan di masa depan Indonesia juga akan begitu. Saya lihat anak mudanya juga sudah mulai bebas ngomong ya, dan itu sangat penting. Itu merupakan tantangan ya, Prof. Ya. Kemudian potensinya seperti apa? Yang potensinya tentunya, wah kalau saya bisa mengikuti sistem ini, berarti saya lebih dinamis, lebih berpikir panjang, lebih bisa beradaptasi, dan itu keunggulan buat saya. Jadi itu tadi, sehubungannya dengan kenapa saya merasa optimis, terbuka, itu membantu saya untuk mengadaptasikan perubahan ini dengan baik. Baik culture maupun cara berpikir atau yang lain. Itu salah satu yang mungkin keunggulan yang mesti kita bangun kalau kita mau bersaing atau meniti karir di tempat yang berbeda di Amerika Serikat. Dan yang kedua, semuanya serba jelas ya. Jadi peraturan, bahkan dari kelas saya sudah, sejak kita masuk kelas, nilainya ditentukan bla bla bla. Ini sekian, kuisnya sekian. Jadi semuanya sudah terstruktur. Nah, kalau dengan Eropa mungkin diketawain cara Amerika ini ya, kok semua kayak bayi aja. Kalau di Eropa lebih filosofis, tapi ada kelebihannya juga sistem Amerika, karena cara berpikirnya kan mekanik kan, karena ini adalah negara industri. Jadi kalau kita bicara mobil atau apa aja kan semua serba precise. Kalau enggak, mobilnya nggak bisa jalan lama-lama, bisa mogok di jalan, atau bannya jadi kempes atau apa, mesinnya nggak cocok lagi, pistonnya untuk. Jadi semuanya serba precise. Jadi ini salah satu ciri khas, plus and minus tentunya, tapi lebih dari itu juga ternyata kreativitasnya itu bisa di atas dari mekanis tadi itu. Jadi kita menjalankan mekanik yang disyaratkan, kemudian di atas mekanik yang sudah biasa kita lakukan ini, terjadilah kemudian kreasi-kreasi yang menjadi lebih kreatif. Di Amerika cenderung mekanistik di bawahnya, tapi kemudian karena terbuka, berdiskusi dan biasa menerima informasi terbaru dan biasa langsung spontan ya. Jadi itu menjadi sparking point, menjadi kreativitas yang mungkin lebih produktif ya menurut saya. Karena penemuan-penemuan di Amerika lebih banyak dibandingkan tempat lain. Jadi ini saya anggap basis kenapa jadi begitu.
Jadi itu saya anggap mungkin ini keunggulan itu menjadi negara inventor yang terbesar di dunia. Prof. Siti, bagaimana aspek latar belakang Indonesia berpengaruh pada pengajaran atau penelitian Ibu di Amerika sini? Apakah ada perspektif budaya atau akademi tertentu dari Indonesia yang menjadi kendala atau mungkin malah berkontribusi positif? Kalau menurut saya justru berkontribusi positif. Seperti yang saya sebutkan tadi, mereka sangat menghargai perspektif yang berbeda ya. Jadi saya bisa membawa atau berkontribusi dengan memberikan perspektif yang berbeda. Kemudian saya bisa offer study abroad, kolaborasi internasional dengan kolega di Indonesia. Kemudian saya kebetulan senang menari, ada gamelan course di sini. Kemudian saya mengajar course tentang Southeast Asia. Kemudian untuk penelitian saya fokus ke disaster and climate change karena di Indonesia banyak sekali kasus-kasusnya. Jadi kalau menurut saya justru saya bisa berkontribusi dalam memberikan perspektif yang berbeda. Dan sekarang kan pendekatan postkolonial itu kan sangat penting. Jadi justru misalnya dalam jurusan saya sendiri maupun cabang ilmu saya, sosiologi. Nah, saya justru membawa perspektif yang berbeda dan memberikan kritik terhadap disiplin saya sendiri. Yang mungkin orang yang sudah terbiasa dengan budaya di sini mungkin tidak langsung bisa memberikan hal-hal seperti itu. Jadi saya kira itu justru merupakan hal yang positif. Dan kadang-kala mereka kaget gitu mendengar saya bilang, oh kenapa kamu berpikir seperti itu? Saya bilang karena budaya dan latar belakang saya mengajari saya untuk berpikir seperti itu. Contohnya cara berpikir yang sangat linear gitu ya, step by step, linear sekali. Sedangkan di budaya Jawa misalnya itu kan banyak cara berpikir yang sifatnya tidak linear tapi sangat berkaitan dan mungkin muter. Mungkin kadang-kadang membingungkan akan tapi seringkali itu justru berguna karena kita bisa melihat hubungan antar berbagai subsistem misalnya begitu. Jadi salah satunya seperti itu. Dan perspektif dari Global South itu sangat penting untuk diintegrasikan dalam kurikulum gitu. Jadi saya kira itu sangat positif bagi mereka untuk belajar dari kita semua. Prof. Teruna, mungkin ada saran yang bisa diberikan kepada mahasiswa atau akademisi Indonesia yang punya aspirasi untuk mengejar karir di sini, Pak? Ya, jadi bisa saya summarize ya beberapa aspek yang ini bukan saja untuk anak-anak muda Indonesia dan ini memang kayak roadmap saya mengajarin murid-murid saya di sini yang dari Indonesia, dari seluruh penjuru dunia lah ya. Mungkin murid-murid saya datang dari mana-mana. Jadi selain kemampuan akademis ya, so obviously if you are graduate student, kalau Anda pursue scientific career berarti akademik, I don't have to worry about that. Tetapi ada tambahannya, para saintis muda harus mempunyai communication skill yang baik ya, secara oral dan juga secara tertulis. Jadi mereka harus bisa meyakinkan kolega mereka atau reviewer mereka bahwa ide-ide mereka itu dan hasil kerja riset mereka itu hasil karya yang bagus. Ya, jadi walaupun misalnya hasil karyanya bagus, tapi kalau tidak bisa dijelaskan secara tertulis atau secara komunikatif oral, maka ide-ide yang bagus itu agak sukar diterima orang lain karena mereka nggak ngerti apa yang Anda terangkan gitu. Ini selalu saya tekankan bukan sama murid-murid Indonesia saja dan semua murid saya melatih mereka lah ya untuk bisa komunikasi oral dan written. Yang sangat penting juga, ini saya perlu tekankan juga buat di Indonesia, kalau di sini sudah terbiasa ya, itu interpersonal skill. Nah, kalau Anda tidak bisa bekerja sama dengan orang lain, karena sains itu cukup kompleks, maka Anda tidak akan bisa menyelesaikan problema-problema yang cukup rumit atau high level ya. Hanya di situ-situ aja nanti kalau tidak bisa bekerja sama atau berkolaborasi dengan orang lain. Dan ini saya juga amati juga yang selalu saya dengungkan gitu kalau saya ke Indonesia. You have to collaborate. You have to use other people's strength ya. Kita kan nggak bisa. You don't have strength in every aspect ya. You have to collaborate. Dan salah satu yang saya suka tekankan juga, yang di sini topik yang ya saya nggak mau nyinggung-nyinggung ya. Di Indonesia cukup hangat juga ini, scientific integrity ya dan kejujuran sebagai periset ya. Jadi kalau di sini kita mengingatkan selalu murid-murid kita
tentang integritas kita, integritas saintifik. Sehingga apa yang kita ucapkan, apa yang kita tulis bisa dipercayai oleh saintis lain atau juga publik gitu. Terkadang publik, policy maker, pemerintah mungkin meng-quote Anda sebagai saintis, Anda dipercayai. Ternyata yang Anda keluarkan itu yang tidak bisa dipertahankan gitu. Itu sangat menyesatkan ya. Jadi saya selalu melatih murid-murid kami hati-hati gitu, hati-hati dan tidak menulis sesuatu yang tidak bisa dipertanggungjawabkan yang nggak ada datanya gitu. Kita kan saintis. Itu saja saya pikir 3 poin yang penting sekali. Semua murid saya ajarkan ini. Prof. Heri, bagaimana dengan kemampuan komunikasi seperti yang disebutkan sebelumnya tadi oleh Profesor Teruna Siahaan? Kalau mau PhD, itu kita dituntut untuk berinteraksi dan mengungkapkan pendapat dengan baik karena itu akan diujinya. Dan itu seringkali menjadi kendala juga. Nah, teman-teman yang sekarang generasi baru mungkin sudah mulai berubah. Tapi di zaman saya kayak gitu yang saya lihat. Jadi untungnya seperti saya bilang tadi, saya orangnya optimistik dan terbuka tadi, sehingga saya membawa haknya itu tidak ada masalah untuk bisa komunikasi dengan advisor dan berani untuk mengatakan segala macam dan dikoreksi. Jadi itu saya kira modal teman-teman semua yang baru kalau mau sukses di Amerika Serikat secara sistemnya. Jadi kira-kira gitu. Prof. Siti, apakah pernah ada hubungan mungkin kerjasama dengan lembaga di Indonesia? Banyak sekali, Pak, karena salah satu tujuan saya untuk stay di sini adalah menciptakan jembatan kultural maupun jembatan secara akademik. Jadi prinsip saya kerjasama dengan teman-teman di Indonesia itu sangat penting. Karena saya belajar banyak dari mereka dan saya juga sangat beruntung punya banyak koneksi. Seperti apa bentuknya itu macam-macam. Jadi bisa dalam penelitian, misalnya saya melakukan penelitian dengan beberapa teman di Indonesia karena mereka punya banyak sekali data dari Indonesia. Jadi kerjasama, kolaborasi penelitian itu tentu saja salah satu hal. Kemudian kerjasama dalam ini, sekarang kan MPKM ya Pak ya. Jadi itu bisa juga menjadi opportunity bagi kita. Salah satu hal yang saya lakukan adalah bekerja sama dengan kelas yang ada di Indonesia. Jadi kelas saya dengan kelas mereka partneran. Jadi mahasiswa saya dan mahasiswa mereka kemudian ada pertemuan secara reguler throughout the semester. Kemudian mereka saling belajar. Jadi ya tergantung dari kelasnya. Jadi kalau kelas Southeast Asia ya mereka belajar tentang budaya dan sebagainya. Kan tapi itu adalah saya kira itu juga peluang untuk bisa bekerja sama. Kemudian dari study abroad juga melibatkan teman-teman di Indonesia karena kemudian kalau saya membawa mahasiswa dalam rangka study abroad atau penelitian, kemudian mereka bekerja sama dengan student ataupun dengan teman-teman yang ada di sana. Jadi bentuknya bisa bermacam-macam. Penulisan misalnya, menulis artikel dan sebagainya itu bisa berkolaborasi dengan teman-teman di Indonesia juga. Kebetulan banyak juga beberapa kegiatan diaspora Indonesia, I4, Ikatan Ilmuwan Indonesia Internasional dan sebagainya yang bisa juga menjembatani kolaborasi semacam itu. Jadi saya kira kalau masalah kerjasama dengan teman-teman di Indonesia itu sangat penting. Karena seperti saya tadi dalam rangka untuk mendekolonisasi disiplin, itu input dari teman-teman di Indonesia dan perspektif dari teman-teman di Indonesia itu sangat penting. Dan juga membuka peluang bagi kedua belah pihak. Jadi untuk penelitian misalnya, grant-grant itu banyak yang mensyaratkan harus melibatkan 2 negara atau 3 negara dan sebagainya. Jadi saya kira memang itu sangat penting dan saya kira perlu terus ditingkatkan. Saya juga melakukan beberapa grant proposal writing dengan teman-teman di Indonesia, kemudian menulis artikel dengan teman di Indonesia dan sebagainya. Jadi saya kira dari berbagai lini bahkan
dalam segi pengabdian. Kan kita ada pengajaran, penelitian, dan pengabdian. Pengabdian pun kita bisa bekerja sama karena study abroad saya itu juga ada elemen pengabdiannya. Kemudian ketika mereka di Indonesia, saya bekerja sama dengan teman-teman yang sudah punya hubungan dengan kelompok-kelompok masyarakat di sana. Kemudian kita bekerja dan homestay di situ, kemudian melakukan pengabdian di tempat tersebut atau di desa tersebut. Jadi banyak sekali saya kira peluangnya dan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk. Prof. Taruna. Sekarang ada 2 murid saya dari Indonesia, dari PMDSU dan dari UGM. Setelah dana mereka selesai, saya gaji mereka 6 bulan lagi supaya bisa menulis second paper, supaya PhD-nya selesai dari sini. Saya yang gaji mereka. Mereka sudah selesai 6 bulan sebelumnya, didanai oleh PMDSU Indonesia. Terus saya bilang, kamu kembali lagi, karena paper mereka pertama sudah selesai, kembali lagi saya yang danain 6 bulan. 2 orang mereka. Itu menarik sekali, Prof. Saya ingin tahu apakah selama ini Prof secara pribadi dan mungkin institusi ya, ada hubungan dengan lembaga di Indonesia nggak? Dan kalau ada itu seperti apa, Prof? Saya sekarang adjunct profesor di UGM dan juga di Unpad. Jadi saya mengajar dari sini, mengajar melalui Zoom, dan juga saya sebagai advisor dari beberapa PhD students. Dan salah satu murid saya, advisor saya yang ada satu lagi di UGM akan datang ke sini 6 bulan untuk melakukan Ap- research. Kan di sini research kan lebih mudah, mudah dalam kata lain kita fasilitasnya cukup. Dan dana riset saya bisa membantu mereka gitu. Jadi sebenarnya inisiatif saya sendiri. Jadi sudah ada 5 PhD dari Indonesia, di mereka degree-nya dari UI, tapi risetnya dari sini. Jadi saya gaji mereka 2 tahun, melakukan research, publikasi internasional, mereka pulang, defend di sana, dan kerja di sana. Ada dari UI juga tadi ya? Oh ya, 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 banyak dari UI. Yang 5 itu dari UI. Saya masih sangat cinta dengan Indonesia. Makanya saya selalu bawa murid-murid dari Indonesia untuk mempertinggi tingkat edukasi mereka. Baru-baru ini saya dapat dana besar dari National Institute of Health. Saya bisa menggaji postdoc dan 2 postdoc yang akan saya hire itu orang Indonesia. Karena saya ingin meningkatkan level intelektualitas dari anak-anak muda Indonesia. Jadi sengaja saya mencari orang-orang pintar Indonesia untuk kerja di sini karena saya kebetulan dapat dana besar dari NIH. Dan salah satu motivasi saya adalah untuk mempertinggi scientific level dari universitas di Indonesia di bidang saya ya, yang saya bisa kontribusi. Tentu. Prof. Heri, apa saja yang Pak Heri lakukan untuk Indonesia, terutama untuk institusi di Indonesia? Jadi ada 2 komponen yang sangat terpisah sebenarnya. Saya sebagai profesor, kemudian saya sebagai presidennya diaspora dunia lah. Dari situ listnya yang saya lakukan adalah memberikan pertama kuliah, memberikan workshop, penulisan ilmiah, maupun kuliah segala macam topik di bioteknologi sampai genetika dan plant breeding, termasuk juga future food dan segala macam. Itu saya berikan untuk bisa memberikan gambaran bahwa the future is so bright, kita semua mesti siap, dasarnya harus dikuasai, dan jangan juga kecewa karena bidang saya kan pertanian, kalau pertanian menyusut. Tapi bukan berarti kita akan mundur, enggak. Amerika yang negara maju aja, pertaniannya juga sangat maju. Sebab pertanian itu kalau gagal, ya kita semua nggak makan, sehari aja nggak makan, kita banyak yang berontak udah. Negara kita akan hancur lebur. Jadi gitu, sama dengan Amerika. Makanya meskipun dia sangat canggih di bidang mesin-mesin dan teknologi, itu pertaniannya juga super canggih, sehingga produksinya itu berlimpah ruah, bahkan seringkali dibuang. Tapi yang saya ingin soroti dari dulu, tahun 60 itu sekitar 60-70% kayak kita, itu petani. Sekarang tuh 0,1%. Semuanya, petani maupun pengusaha sekitar pertanian. Jadi sangat menyusut banget. Tapi kalau kita lihat total production, itu meningkat terus. Jadi ekspornya meningkat, semuanya. Wheat, rice, jagung, kedelai, segala macam, sangat stabil. Karena satu kuncinya, teknologi, efisiensi. Jadi mulai dari drone, mulai dari cara mengubah tanaman secara cepat, jadi melalui genomics dan seterusnya, sehingga yang 7 tahun dan 3 tahun sudah dirilis, itu semua memang kunci-kunci. Dan kedepannya akan semakin mengucut.
Dan itu yang perlu saya berikan gambaran kepada siapapun di Indonesia, you are not alone, dan kita mesti kreatif. Jadi kalau misalnya drone, bisa nggak dicarikan caranya di antara itu? Atau misalnya detection system yang cepat untuk penyakit dan seterusnya, kalau di Amerika pakai drone, kita pakai mungkin manual, yang kita bisa lihat dan kita bisa kabarkan ke ahlinya, ini mesti diapakan. Kan sekarang udah aja, pakai iPhone aja udah, kalau ada badannya, kalau di Amerika kan gitu, petani ke field-nya, dia ada penyakit di fotonya, jadi di situ kemudian dikasih yang kita, ahli penyakitnya akan jawab. Dan saya berharap suatu saat kayak gitu, jadi ada jaringan, jadi tidak hanya kagum dengan teknologinya, tapi juga sistemnya, karena pertanian atau yang lain itu adalah sistem. Jadi itu yang kita masih lemah di sana. Jadi itu yang sering saya omongkan, jadi makanya tadi memberikan kuliah, memberikan kesadaran, memberikan wacana ke depan, memberikan bright future message, itu yang sering saya lakukan, supaya anak-anak kita juga melihatnya ke depan. Saya bilang ke depannya sangat-sangat beda, karena di seumur semua orang itu kita pindah pekerjaan mungkin 7-8 kali. Karena teknologi, bukan karena apa-apa. Berpindah. Ada pekerjaan yang tiba-tiba hilang, ada pekerjaan baru. Nah itu tentunya harus sangat jeli melihat ke depan maunya apa. Tapi as long as we have technology in our hand, itu bisa di-switch saja. Karena dasarnya ilmu sama aja. Jadi tinggal memformulasikan. Jadi ibarat batu bata itu, batu batanya sama, tinggal mau jadi gedung apa gitu. Jadi itu yang saya tanam. Kemudian juga kolaborasi. Barusan kita kolaborasi dengan kedokteran. Saya bidang pertanian, saya juga reach out ke kedokteran karena penemuan yang low GI tadi. Kemudian yang lain-lain, saya pernah memimpin untuk membuat perubahan pendidikan. Dulu targetnya adalah university, tapi hanya kita sampai ke bawah, sampai menurunkan prinsip-prinsipnya, yang sekarang teradopsi juga secara nggak langsung oleh sistem pendidikan di Indonesia. Jadi yang kita usulkan dulu itu adalah integrated curriculum. Maksudnya karena anak Papua itu tertinggal, jadi harus pertama efisien mengejar waktu. Kalau enggak, kita nggak mungkin sama lagi, karena semakin lama semakin jauh. Karena kalau efisiensinya sama, ya ketinggalan terus. Makanya pertama gimana belajar itu 2 subjek dalam waktu bersamaan. Misalnya bahasa Inggris dengan sejarah. Itu jadi dalam satu kelas dalam waktu yang sama diceritakan sejarah, tapi sebenarnya belajar bahasa Inggris juga. Jadi dengan begitu kita 2 kali lipat kecepatannya, baru kemudian kita bisa catching up dengan orang-orang atau anak-anak di Jawa. Ini ternyata sudah cukup diadopsi sekarang tanpa kita minta, karena itu salah satu cara. Dan ini akan menjadi lebih penting lagi dengan ada artificial intelligence tadi itu. Jadi yang semula kita mereka-reka kayak gitu, nah sekarang artificial intelligence itu bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan konsep yang kita telah kembangkan di Papua. Kemudian dari segi diasporanya ya tentu berjuang untuk diaspora seluruh dunia, termasuk yang saya lakukan sekarang, bekerja sama dengan kementerian-kementerian. Jadi kemudian juga yang sedang kita lakukan adalah terutama permohonan untuk bisa berinvestasi. Itu saya kira diaspora kita yang sukses di Amerika atau Eropa atau dimanapun, mungkin eager juga untuk bisa buka account di sini, nanamkan CD-nya, nanamkan yang lain kayak bond atau stok atau apa aja, atau bahkan untuk real estate. Jadi kira-kira gitu. Baik pendengar, terima kasih atas perhatian Anda dan juga terima kasih untuk Profesor Siti Kusujiarti dari Warren Wilson College, Profesor Teruna Siahaan dari University of Kansas, dan Profesor Heri Utomo dari Louisiana State University yang telah bersedia meluangkan waktu untuk berbincang-bincang dengan saya, Leona Triono, dalam acara In Case You Missed It dari VOA Washington DC. Acara ini bisa disimak melalui platform podcast langganan Anda dan juga tersedia di www.voaindonesia.com. The Voice of America.